Oke, di video kali ini saya akan sharing sama kalian tentang 12 tanda seseorang yang akan mengalami kebangkitan spiritual. Oke, dan kalian bisa simak video ini sampai habis. Karena tandanya terlalu banyak, jadi yang aku sampaikan ini adalah secara garis besarnya, tidak terlalu saya jabarkan semuanya, mungkin akan memakan waktu yang lama, jadi saya akan persingkat saja. Di poin yang pertama adalah dimana seseorang yang akan mengalami kebangkitan spiritual itu akan mengalami pola makan yang berubah. Dan pola makan yang berubah ini bukan tiba-tiba. Untuk sebagian yang mengalaminya ini itu terjadi ketika masih anak-anak, ya mungkin sejak lahir, ya sejak kalian masih kecil, mungkin kalian akan mungkin tidak makan makanan tertentu. Salah satu contoh adalah makanan yang bernyawa. Mungkin di saat orang lain senang-senangnya makan makanan tersebut, ya kamu justru tidak doyan, ya, dan kamu tidak mengerti kenapa kamu tiba-tiba mengalami pola makan yang berubah sejak kecil. Nah, dan ketika saat kamu mulai dewasa, maka itu semakin meningkat, ya, bahkan bisa jadi vegetarian. Okay. Akan tetapi belum tentu orang vegetarian juga mengalami kebangkitan spiritual, tidak terlalu mutlak gitu ya. Jadi tidak terlalu paten. Jadi apa yang saya sampaikan ini tidak terlalu paten karena belum tentu orang yang vegetarian mengalami kebangkitan spiritual, tapi biasanya orang yang mengalami kebangkitan spiritual itu akan mengalami pola makan yang berubah, ya, tidak makan makanan tertentu. Nah, kita langsung ke poin kedua, di mana di poin kedua adalah seseorang itu akan mengalami pola tidur yang berubah. Mungkin sejak kecil sampai dewasa, bahkan remaja, ya itu masih normal, ya, pola tidurnya masih normal. Waktu siangnya tidak tidur, ya, malamnya mungkin baru tidur. Yang tadinya normal, baik-baik saja. Nah, ketika di waktu-waktu tertentu, maksudnya di usia-usia tertentu, seseorang ini akan mengalami pola tidur yang berubah, ya, misalnya sering terbangun di jam 2 pagi sampai jam 5 pagi, dan dia sudah berusaha untuk tidur lagi tapi sudah tidak bisa, ya, tidak ngantuk sama sekali. Bahkan keesokan harinya itu tidak lemes, ya, cuman mungkin ngantuknya itu di pagi hari, tapi untuk beraktivitas besoknya itu tidak terganggu. Jadi aktivitas besoknya juga tidak terganggu. Dia bahkan tidak tidur siang, ya. Banyak sekali alasan kenapa seseorang terbangun, ya. Yang jelas saya tidak jabarkan di sini karena mungkin akan terlalu panjang. Ya, jika memang memungkinkan, ya, jika memang ada waktunya, saya akan bahas ini. Oke, kita langsung ke poin ketiga, di mana seseorang yang akan mengalami kebangkitan spiritual itu akan mengalami pola pikir yang berubah. Nah, seperti yang kita tahu bahwa ini secara umum, ya, misalnya kita tahu bahwa kehidupan itu seperti pada umumnya, kita lahir, kita sebagai anak, kita sebagai orang tua, kita sebagai teman, kita sebagai saudara. Nah, ketika seseorang mengalami kebangkitan spiritual, bukan hanya hal-hal itu saja yang perlu diketahui, tapi lebih dari itu. Ya, misalnya dia bisa mengerti bahasa alam, dia bisa belajar dari alam, dia bisa belajar atau mungkin bisa terinspirasi dengan sendirinya, ya, itu adalah salah satu contoh, ya, seseorang mengalami pola pikir yang berubah. Yang jelas pola pikir ini akan berbeda dan juga aneh serta dewasa bahkan bijaksana. Oke, kita next di poin keempat adalah terisolasi. Nah, mungkin kedengarannya terisolasi, ya, dan terisolasi ini kan mungkin baru-baru ini gitu loh. Baru-baru ini, ya, semenjak PPKM seperti ini. Tapi terisolasi di sini adalah di mana sebelumnya kehidupan kamu dengan kegiatan sosial kamu atau mungkin dengan orang-orang di sekitar kamu baik-baik saja. Akan tetapi ada beberapa kejadian, ada beberapa hal yang pada akhirnya membuat kamu menarik diri atau mungkin orang lain akan menarik diri. Semakin kamu berusaha untuk mendekatkan diri, terkadang kalian akan menemukan banyak hal, ya, yaitu biasanya adalah konflik. Nah, dimana ini juga memiliki alasan kenapa seseorang harus mengalami terisolasi. Secara garis besar atau umumnya, saya sampaikan bahwa di sini adalah proses dimana kalian harus bertemu dengan jati diri kalian.
Oke, itu untuk poin yang keempat, yaitu terisolasi. Kita akan next ke poin kelima, di mana seseorang akan mengalami kejadian-kejadian di luar nalar ya, di luar logika ya. Salah satu contoh misalnya kan ya, secara logika mungkin kamu sudah tidak terselamatkan, tapi kamu merasa bahwa kamu seperti terselamatkan saat itu juga, bahkan kamu tidak tahu kejadiannya seperti apa ya. Tiba-tiba mungkin motor kamu udah kemana ya kan, tapi kamu tahu-tahu tiba-tiba kamu tidak tahu apa-apa kejadian seperti apa dan kamu baik-baik saja. Itu salah satu contoh ya, banyak sekali. Misalnya pengalaman aku adalah kesetrum listrik juga waktu itu, yang hampir ketemu nyawanya gitu ya, dan harusnya ada orang lain yang membantu, tapi saat itu juga terselamatkan. Jadi secara logika itu sudah tidak masuk akal, tapi benar-benar terjadi. Nah, dari kejadian tersebut menunjukkan atau memberikan suatu pelajaran bahwa selain kita, selain manusia, itu ada makhluk-makhluk yang Tuhan kirimkan untuk membantu melindungi kita dan menyelamatkan kita dari segala macam mara bahaya. Dan juga di sini saya mulai menyadari bahwa keajaiban itu ada. Oke, itu untuk di poin kelima, dan kita akan next di poin keenam, di mana di poin keenam adalah sering mengalami mimpi petunjuk ya. Jadi orang-orang yang akan mengalami kebangkitan spiritual, mungkin secara perlahan akan didatangkan mimpi-mimpi yang menjadi kenyataan ya, mimpi-mimpi yang menjadi petunjuk. Dan mimpi ini terkadang itu bersifat ilustrasi ya, seperti halnya kartu tarot ya, seperti ini. Jadi aku menyimpulkan bahwa mimpi itu seperti ilustrasi ya, ilustrasi yang seperti gambar lah, gambar-gambar yang ada di kartu tarot misalnya ini. Nah, tongkat di sini bukan berarti ketika kartu ini keluar tongkat, bukan berarti besok kamu dapat tongkat, tapi tongkat ini melambangkan suatu usaha, upaya ya, pekerjaan, proyek segala macam. Nah, dalam mimpi biasanya kamu akan mendapatkan petunjuk. Misalnya nih, dalam mimpi kamu dapat ikan emas, bukan berarti besoknya kamu akan dapat ikan emas. Oke, akan tetapi sebagai sebuah simbol atau ilustrasi bahwa besok kamu akan mendapatkan rezeki yang berlimpah. Jadi itu adalah 6 poin yang bisa saya sampaikan saat ini ya. Kita akan lanjut ke next part keduanya ya, dari poin ke-7 sampai ke poin 12. Oke, terima kasih untuk kamu yang sudah menyimak. Next video.